Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, fa'anzilanna sakinata alaina. Maka ketika Engkau ya Allah sudah memberikan kami iman, sudah memberi petunjuk kami sehingga kami mau salat, mau infak, maka yang diminta adalah fa'anzilanna sakinata alaina, berikan kami ketenangan sehingga kami di dalam menjadi orang yang beriman ini nyaman. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah berubah dari keimanan. Apapun yang terjadi, kita tetap akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebahagian orang ketika beriman lalu ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala bencana, kadang-kadang mereka berubah, yang asalnya beriman jadi orang murtad. Ada juga sebahagian orang yang dulunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah coba dengan kemiskinan, dengan ujian yang bertubi-tubi, malah murka dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu enggak mau lagi beribadah kepada Allah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala harus membalas kontan amal yang mereka perbuat. Padahal bagaimanapun kita di dunia ini, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya darul balwa wal akhiratu darul jaza. Selama kita hidup di dunia, selama itu juga manusia itu akan diuji dengan bala bencana, dan nanti kalau di akhirat baru orang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah mereka perbuat. Maka kalau kita beriman lalu seandainya kita enggak nyaman, atau ketika kita rajin ibadah ternyata bukan kesuksesan yang kita dapatkan, tetapi malah ujian yang bertubi-tubi, enggak jadi masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ketenangan. Kuulangi sekali lagi, sahabat-sahabat itu ketika mereka jadi orang yang beriman, ketika mereka jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ulang, mereka harus terusir dari kampung halaman. Mereka dikejar-kejar, mau dibunuh, terus-terusan menderita. Mungkin mereka mulai menang ketika Fathu Makkah di tahun ke-8. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala menguji kepada setiap orang. Maka kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Jangan dianggap Allah Subhanahu wa taala enggak sayang kita, bukan. Ini tanda Tuhan sayang, makanya Tuhan uji. Karena kalau seandainya kita ini punya harta yang luar biasa, saking banyaknya dunia dan isi-isinya punya kamu sorangan, kira-kira kaya enggak manusia seperti itu? Ini dunia dan isi-isinya ini kamu sendirian yang punya, kira-kira kaya enggak? Enggak usah ditanya. Kira-kira kalau kamu punya Pulau Kalimantan aja kaya enggak? Ini yang punya Pulau Kalimantan, Haji Adul misalnya, bah itu kaya luar biasa. Enggak usah Pulau Kalimantan, punya Kutai Barat aja. Kamu punya Kutai Barat sendirian, yang lain kontrak semua dengan kamu, kira-kira kamu kaya enggak? Kaya ya? Tuh kayaknya duitnya itu enggak pakai peti lagi, itu pakai kamar itu. Kalau sampai Kutai Barat ini punya dia. Tapi kita membayangkan yang jauh lebih besar, seandainya dunia dan isi-isinya ini punya orang itu sendirian, tapi dia tidak beriman, maka dia termasuk orang yang sangat-sangat rugi. Walaupun sudah dapat dunia dan isi-isinya sendirian, apalagi kalau cuma seperberapa dari dunia yang dia miliki. Mana buktinya? Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di surah ke-13, surah Ar-Ra'd, ayatnya ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina istajabu lirabbihimul husna, bagi orang yang mengabulkan terhadap permintaan Tuhannya. Allah menyuruh kita beriman. Allah menyuruh kita taat kepada Allah, kita taat. Maka bagi orang-orang yang seperti itu, lilladzina istajabu lirabbihimul husna,
maka mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu dimaknakan surga, karena surga itu tempat yang sangat-sangat baik. Orang akan bahagia luar biasa di sana. Maka bagi orang yang mau disuruh Allah beriman, jadi orang beriman. Disuruh oleh Allah jadi orang yang taat, dia mau taat. Apapun resikonya dengan keimanannya, apapun yang terjadi dengan ketaatan, dia tetap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia kerjakan. Maka orang yang seperti itu dijanjikan oleh Allah tadi, lilladzina istajabu lirabbihimul husna, dapat surga. Selanjutnya, walladzina lam yastajibu lahu. Adapun orang-orang yang tidak mau mengabulkan permintaan Tuhan. Allah nyuruh jadi orang beriman, nggak mau jadi orang beriman. Allah nyuruh jadi manusia yang taat, malah maksiat setiap saat. Ini kata Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Seandainya orang itu punya dunia ini dan isi-isinya sorangan, semuanya dia miliki. Tapi ternyata nggak cukup satu biji dunia. Wa mislahu ma'ahu, ditambah lagi dengan satu dunia dan isi-isinya. Bayangkan punya 2 biji dunia dan isi-isinya. Ini kan kalau kayaknya sekali lagi nggak ketulungan ini. Ini kayaknya luar biasa ini. Orang semua di bumi ini ngontrak dengan dia. Bayangkan 2 biji dunia, apalagi kalau cuman punya 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun. Itu nggak ada apa-apanya. Punya dunia dan isi-isinya, ditambah lagi dengan 1 biji dunia dan isi-isinya. Kata Allah, labtadau bih, niscaya mereka akan bilang, ya Allah, saya jangan dimasukkan ke neraka ya, saya mau bayar dengan 2 biji dunia dan isi-isinya. Tapi apa kata Allah? Tidak bisa. Dunia dan isi-isinya yang kamu punya, walaupun itu punya kamu sendirian. Ini kalau seandainya sendirian ya, apalagi kita dunia ini kita berbagi dengan bermiliar-miliar manusia yang lain, kan begitu. Ini seandainya kamu punya dunia 2 biji, lalu kamu bilang, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, saya bayar loh dengan 2 biji dunia dan isi-isinya. Kata Allah, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena memang dunia ini kalau dibandingkan dengan surga itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Kalau kira-kira kita mau melihat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, illa kamasali rajulin yada'u usbu'ahu fil yam, seperti seseorang yang meletakkan jarinya ke dalam lautan, falyanzur bima yarju ilaihi, kemudian dia angkat, maka lihat, itulah dunia, air yang tertinggal di jari kamu, sisanya yang lautan itu, itulah akhirat. Kira-kira berapa itu kira-kira yang menempel ini, yang kira-kira sampai jadi lautan itu kira-kira berapa kali lipat? Nggak bisa dihitung-hitung ya. Kira-kira lautan itu berapa tetes? Nggak bisa kan? Nah, maka seperti itulah. Jadi kalau kamu punya 2 dunia dan isi-isinya, tapi kamu jadi orang yang membangkang kepada Allah, yang tadi bahasa Qur'annya walladzina lam yastajibu, maka kamu termasuk orang yang rugi. Apalagi kalau cuman sekali lagi kuulangi, punya 1 miliar, 2 miliar, kayaknya sudah sok betul, kayaknya udah paling sukses di dunia ini. Nggak ada apa-apanya tuh. Jadi jangan pernah kita beranggapan orang kaya raya tapi membangkang kepada perintah Allah itu adalah orang yang dapat nikmat. Tidak sama sekali. Itu orang yang dapat istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh lebih bagus kita, misalnya rezeki itu ala kadarnya. Yang paling penting cukuplah. Kalau model kayak kita ini kayaknya cukup berataan. Buktinya lamak-lamak jar orang Banjar. Ya kalau lamak itu berarti gancang makan. Kalau gancang makan berarti ada yang dimakan. Nah, kalau kita sudah ada rezeki yang Tuhan berikan, lalu kita sudah bisa ibadah, ini udah nikmat luar biasa. Yang tadi di awal ayat, lilladzina istajabu lirabbihimul husna, orang yang mau melaksanakan apa yang Allah minta, maka mereka yang akan dapat surga. Kita habiskan ayat ini, ulaika lahum su'ul hisab. Orang yang membangkang perintah Allah, maka bagi mereka adalah buruknya perhitungan. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam itu adalah sepaling buruk tempat kembali. Maka sekali lagi
apapun yang terjadi kepada kita, kalau kita sudah jadi orang beriman, jadi orang yang taat, itu artinya Allah sudah memberikan kepada kita nikmat terbesar. Jangan pernah merasa kalah dengan orang yang rezekinya misalnya bertumpuk-tumpuk tapi ibadahnya kurang. Jangan pernah merasa kalah. Mereka sebetulnya yang kalah dibandingkan kita. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.